Halo adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat kan? Kakak berharap kita semua yang mau mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini harus sehat dan bergembira ria. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, kakak undang semua berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku kendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan, perlindungan, dan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terlebih pagi hari ini ya Tuhan, kami memulai ibadah kami. Ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar dengan konsentrasi, memuji memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh selalu setia kepada Engkau. Dan kami boleh semakin mengerti ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kakak mau nanya nih pagi hari ini. Waktu adik-adik tadi bangun tidur, siapa yang berdoa dulu? Pasti semua berdoa kan? Nah, kita adik-adik harus mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Kita sudah diberikan nafas pagi hari ini dan sekarang kita harus memuji Tuhan lagi. Kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Yuk adik-adik. Kuning dan hitam semua
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Novika. Pagi hari ini Kak Novika akan bercerita tentang seorang hamba yang setia kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Adik-adik, kita angkat pujian ini ya. Ku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik, kita berdoa yuk untuk firman Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk ibadah di pagi hari ini lagi. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami, beri pendengaran dan hati kami yang baik, supaya kami bisa duduk manis dan mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, cerita Alkitab minggu ini bertema hamba yang setia. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Rut pasal 1-4. Kitab Rut pasal 1-4. Adik-adik, sebentar lagi adik-adik akan menyaksikan video ilustrasi dari kitab Rut pasal 1-4 ini. Nanti kakak mohon adik-adik menyimak ya. Akan ada 3 tokoh utama dalam cerita ilustrasi yang akan adik-adik saksikan sebentar lagi. Tokoh yang pertama bernama Naomi. Tokoh yang kedua bernama Ruth. Dan yang ketiga bernama Boas. Kakak ulang ya. Naomi, Ruth, dan Boas. Nah, siapakah ketiga tokoh ini? Terus, mengapa tema hari ini hamba yang setia? Kita cari tahu bersama yuk, siapa ketiga tokoh penting dari kitab Rut pasal 1-4 ini. Yuk, kita bersama-sama simak ceritanya. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian.
Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku." Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimeleh. Boas mendekati Rut. "Kau amat baik hati pada Naomi," kata Boas. "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah, adik-adik, setelah menyimak video ilustrasi tadi, kakak percaya adik-adik berhasil menemukan 3 tokoh penting dalam kisah Rut pasal 1 sampai 4. Kita bahas bersama-sama ya. Kita diskusikan bersama-sama siapa saja mereka. Yang pertama, siapakah tokoh penting yang pertama? Oke, betul sekali, Naomi. Betul. Naomi merupakan istri Elimeleh. Pada saat mereka sedang di Moab, suaminya meninggal. Tidak hanya suaminya, kedua anak laki-lakinya pun juga meninggal. Jadi, Naomi menjadi janda. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya, yaitu Israel. Itu tokoh pertama. Tokoh yang kedua, siapakah? Masih ingat? Betul sekali, Rut. Rut merupakan salah satu menantu Naomi. Rut merupakan perempuan dari Moab. Nah, Rut menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Dia ingin
mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan dia sampai berkata, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Itu Rut. Tokoh ketiga, masih ingat siapakah? Betul, Boas. Boas adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat-sifat yang sangat baik. Boas adalah pemilik ladang tempat Rut memungut jelai-jelai. Karena Boas tahu bahwa Rut adalah seorang pendatang, biasanya seorang pendatang itu dia tidak punya apa-apa, dia menunjukkan kemurahan hatinya. Ia mengizinkan Rut untuk turut memungut jelai-jelai dan memastikan bahwa Rut membawa pulang cukup untuk makanan mereka. Boas juga terkesan dengan kesetiaannya kepada Naomi. Kesetiaan Rut untuk mengikuti kemanapun Naomi pergi. Di akhir cerita tadi dikisahkan bahwa Boas menikahi Rut. Kemudian mereka mempunyai anak bernama Obed. Tahu tidak adik-adik? Ternyata Obed ini merupakan kakek dari Daud. Betul, Raja Israel yang besar itu. Obed lahir di Bethlehem. Nah, adik-adik ingat nggak siapa tokoh di Alkitab yang juga lahir di Bethlehem? Betul sekali. Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Nah, betul sekali. Ternyata kesetiaan Rut kepada Naomi, kemudian kesetiaan Boas kepada Naomi menjadi jalan karya penyelamatan Allah untuk kita. Dari sanalah kemudian lahir Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, dari Boas kita belajar. Boas menerima orang lain apa adanya. Dia menerima pendatang, menerima orang yang bukan dari bangsanya dengan baik. Begitu juga kita adik-adik. Kita diharapkan dapat menerima orang lain dengan baik. Sekalipun orang tersebut tidak satu suku dengan kita. Misalnya nih adik-adik dari suku Sunda. Terimalah orang lain yang berasal dari suku yang berbeda dengan adik-adik. Misalnya dari suku Batam, dari suku Madura, dari suku Jawa, dari suku Dayak, atau bahkan ada teman-teman adik-adik yang berasal dari negara lain. Nah, kita perlu tetap menghormati, menghargai, dan memperlakukan mereka dengan baik. Kita belajar dari Boas bersama. Nah, sebagai pengingat adik-adik, yuk kita baca bersama ayat hafalan dari Efesus 2 ayat 10. Oke, Efesus 2 ayat 10. Sudah siap adik-adik? Baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Baik semua, sudah mendengarkan cerita dari Kak Novika tadi ya. Bagus ceritanya. Adik-adik, Bapak Boas dengan hati yang benar-benar bersukaria, beliau mau menerima Rut
yang adalah tidak sebangsa dengan Bapak Boas. Nah, adik-adik dari cerita tadi, adik-adik bisa melihat bahwa betapa Bapak Boas tadi beliau tidak melihat membedakan dari suku mana Ibu Ruth berasal. Sama dengan adik-adik juga yang ada di rumah, kita tidak boleh membeda-bedakan sesama teman kita. Walaupun teman kita ada yang datang dari daerah manapun, kita harus selalu menerima mereka sebagai teman kita. Nah, untuk melanjutkan cerita tadi, menyambung cerita tadi, teman kita Yemima akan menyanyikan lagu dengan judul Yesus Berpesona. Semua, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disediakan oleh Mama dan Papa. Setelah itu adik-adik meminta bantuan Mama Papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QR yang ada di samping kakak. Yuk kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini berguna untuk orang-orang yang membutuhkan dan berguna untuk gereja juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini, satu saja tugas adik-adik. Kakak percaya adik-adik sudah menyimak cerita hari ini dari awal sampai akhir. Tugas adik-adik sederhana sekali. Ceritakan kepada mama, papa, atau anggota keluarga tentang siapakah Ruth. Nah, kakak percaya adik-adik pasti bisa.
adik-adik pasti bisa menceritakan kembali tentang tokoh Ruth dari cerita yang tadi kakak sampaikan. Bisa ya? Pasti bisa. Selamat menceritakan kembali. Semua, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan cerita firman, bahkan sudah melakukan aktivitas. Nah, kita akan tutup dengan doa. Kakak minta kita akan berdoa. Setelah kita berdoa, kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama dan kita tutup dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu mencintai kami anak-anak-Mu. Walaupun kami berbeda, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kami berkat supaya kami tetap menjadi satu di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat ibadah di pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman, kami sudah bernyanyi, bahkan beraktivitas. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus jaga kami di minggu berikutnya, materialkan firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu mau menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Jaga kami dengan keluarga kami, mama papa kami, keluarga kami, kakak beradik kami, teman-teman kami, kakak-kakak sekolah minggu, semua yang punya kami. Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Tolong kami di dalam aktivitas kami sekolah walaupun kami lewat online. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.